Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Oke, selanjutnya mari kita bahas tentang refrigerator dan heat pump. Ya. Nah, apa itu refrigerator dan heat pump? Nah, refrigerator dan heat pump itu adalah suatu alat yang mengambil heat dari temperatur rendah lalu dibuang ke temperatur tinggi. Ya. Jadi sebuah mesin atau sebuah alat yang mengambil heat dari temperatur rendah kemudian dibuang ke temperatur tinggi. Atau dengan kata lain, itu adalah memindahkan kalor dari temperatur rendah ke temperatur tinggi. Nah, ini kalau dipikir-pikir, ini itu bertentangan dengan hukum kedua termodinamika. Jadi tidak ada perpindahan kalor dari temperatur rendah ke temperatur tinggi. Nah, kemudian manusia melakukan rekayasa bagaimana kita bisa memindahkan kalor dari temperatur rendah ke temperatur tinggi. Jadi hal mustahil tersebut bagaimana agar bisa terjadi. Ya. Nah, kemudian manusia menciptakan alat yang namanya refrigerator dan heat pump. Jadi hal yang mustahil tersebut itu bisa dilakukan ya dengan bantuan yang namanya refrigerator dan heat pump. Nah, mari kita bahas terlebih dahulu tentang refrigerator. Nah, apa bedanya refrigerator dengan heat pump? Nah, kalau refrigerator itu mendinginkan ruangan yang temperaturnya itu lebih rendah. Ya, artinya itu memindahkan kalor dari temperatur rendah ke temperatur tinggi. Tapi dalam hal ini adalah refrigerator itu jadi fungsinya, jadi cara kerja dari heat pump dan refrigerator itu sama, yaitu memindahkan kalor dari temperatur rendah ke temperatur tinggi. Tapi refrigerator secara spesifik itu tugasnya adalah mendinginkan ruangan yang temperaturnya lebih rendah. Ya, jadi ini. Jadi ini adalah ruangan yang ingin kita dinginkan, padahal ruangan ini itu temperaturnya lebih rendah dari ruangan yang di sini. Ya, jadi seperti itu. Jadi fungsi dari refrigerator adalah mendinginkan ruangan yang temperaturnya lebih rendah. Jadi seperti itu. Tetapi refrigerator dengan heat pump itu sama-sama memindahkan kalor dari temperatur rendah ke temperatur tinggi. Nah, fluida kerja yang digunakan untuk memindahkan kalor dari temperatur rendah ke temperatur tinggi itu disebut dengan refrigeran. Nah, komponen-komponen yang digunakan dalam refrigerator itu adalah kondensor, yaitu tempat membuang kalor ke temperatur yang lebih tinggi. Kemudian di sini ada kompresor, di mana untuk bisa bekerja kompresor membutuhkan yang namanya W-in. Kemudian di sini ada evaporator.
Ya, evaporator tugasnya adalah mengambil kalor dari temperatur yang rendah. Selanjutnya nanti akan dibuang ke sini. Kemudian ada yang namanya katup ekspansi. Ya, katup ekspansi. Jadi seperti itu. Nah, proses-proses yang terjadi pada masing-masing komponen refrigerator ini, ya di sini, kenapa di sini bisa membuang panas ke temperatur yang lebih tinggi, ya, kenapa bisa mengambil panas pada temperatur dari temperatur yang lebih rendah, dari ruangan pada temperatur yang lebih rendah, ya. Nah, itu bisa dilakukan karena dia memenuhi hukum kedua termodinamika. Kalau masing-masing proses yang terjadi pada masing-masing komponen di sini itu tidak memenuhi hukum kedua termodinamika, ini tidak mungkin terjadi. Sehingga refrigerator tidak mungkin mengambil panas dari temperatur yang rendah, kemudian dibuang ke temperatur yang lebih tinggi. Ya, itu. Nah, kemudian mari kita lihat di sini ada W in, di sini ada QH, di sini ada QL. Nah, kemudian sesuai dengan hukum pertama termodinamika, ya, maka kita mendapatkan suatu persamaan. Ya, ini W net-nya atau W in-nya itu sama dengan QH dikurangi dengan QL. Ya, jadi ini. Jadi ini adalah persamaan neraca energinya itu menjadi seperti ini. Ya, tuh. Nah, kemudian mari kita menghitung efisiensinya. Ya, efisiensi dari refrigerator sering disebut dengan coefficient of performance atau COP. Jadi efisiensi rumusnya tadi itu adalah rumus umumnya adalah kerja yang atau energi yang dihasilkan, ya, dibagi dengan energi yang dibutuhkan. Ya, energi yang dihasilkan, ya, dengan dibagi dengan energi yang dibutuhkan. Nah, di sini dilihat bahwa refrigerator di sini itu fungsinya adalah untuk mendinginkan ruangan yang lebih temperaturnya lebih rendah. Maka inilah sebagai unjuk kerja daripada refrigerator. Jadi inilah energi atau kerja yang diinginkan. Ya, ini kerja yang diinginkan. Itu energi output yang diinginkan. Ya, energi output, energi yang dihasilkan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang diinginkan energi yang dibutuhkan, ya, energi yang dibutuhkan ini adalah W in ini, ya, W in ini. Nah, sehingga COP-nya itu adalah ini, jadi energi yang ingin dihasilkan, ya, yang diinginkan dibagi dengan energi yang dibutuhkan. Nah, energi yang dihasilkan itu yang mana untuk refrigerator? Yaitu adalah QL ini. Nah, kemudian energi yang dibutuhkan untuk refrigerator yang mana? Yaitu adalah W in ini. Sehingga COP-nya itu menjadi QL dibagi W in, atau dalam hal ini W net in disebutkan. Ya, jadi itu.
Nah, WNet-nya tadi itu adalah QH dikurangi dengan QL. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Ya, inilah persamaan dari COP. Ya, kalau ngomong COP itu pasti untuk refrigeran. Oke, selanjutnya mari kita membahas tentang heat pump. Ya. Nah, apa fungsi daripada heat pump? Ya, tentu berbeda dengan refrigerator. Kalau refrigerator fungsinya adalah mendinginkan ruangan yang temperaturnya lebih rendah. Nah, sekarang heat pump itu fungsinya itu adalah menghangatkan ruangan yang temperaturnya lebih tinggi. Nah, kita ketahui heat pump dan refrigerator itu sama-sama memindahkan kalor dari temperatur rendah ke temperatur yang tinggi. Tetapi tujuan dari refrigerator dan heat pump itu berbeda. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat gambar berikut. Nah, ini. Jadi ini adalah heat pump. Ya. Sama-sama memindahkan kalor dari temperatur rendah ke temperatur tinggi. Tapi ingat, heat pump itu tujuannya adalah untuk menghangatkan ruangan yang temperaturnya lebih tinggi. Nah, untuk aplikasi daripada heat pump itu adalah kalau kita mempunyai tempat tinggal di negara yang mengalami 4 musim. Ya, ini adalah contoh aplikasi daripada heat pump. Nah, pada saat musim dingin tentu lingkungan itu temperaturnya lebih rendah. Nah, ruangan yang kita punyai tentu temperaturnya itu rekayasa agar lebih tinggi dari temperatur lingkungan, agar kita tidak kedinginan di dalam rumah. Nah, untuk melakukan hal tersebut maka dibutuhkan yang namanya alat yang namanya heat pump. Jadi ini tetap sama-sama memindahkan kalor dari lingkungan, dari temperatur yang lebih rendah, itu membuang kalornya itu ke dalam ruangan atau dalam rumah kita, yang tentunya temperaturnya itu dijaga lebih tinggi dari lingkungan agar kita tidak kedinginan. Nah, kemudian fluida kerjanya sama ya, tetap yaitu refrigeran. Nah, selanjutnya mari kita melihat bagaimana persamaan energi daripada heat pump. Nah, persamaan energi yang dihasilkan dari suatu alat yang namanya heat pump itu adalah W net in atau W in itu sama dengan QH dikurangi QL. Nah, inilah persamaan neraca energi daripada heat pump. Itu sama dengan neraca energi yang dihasilkan oleh refrigerator. Nah, setelah kita mengetahui persamaan neraca energi daripada heat pump, kemudian kita hitung efisiensi termalnya. Ya, efisiensi daripada heat pump juga dinyatakan dalam bentuk COP, ya, dalam bentuk COP. Nah, seperti rumus efisiensi yang umumnya, jadi efisiensi itu adalah unjuk kerja energi yang ingin dihasilkan itu dibagi dengan energi yang dibutuhkan. Ya, energi yang dibutuhkan agar heat pump itu bisa bekerja. Jadi itu. Jadi ini adalah rumus umum efisiensi, ya. Desired output dibagi dengan required input, ya. Nah, pada heat pump unjuk kerja energinya itu adalah ingin menghangatkan ruangan atau space atau rumah kita, ya. Maka unjuk kerja energi dari heat pump yang diinginkan itu adalah ini QH.
ya, karena dia berfungsinya adalah untuk menghangatkan ruangan rumah kita. Maka inilah desired outputnya. Nah, mengenai required inputnya itu sama, ya. Agar heat pump ini bisa bekerja, maka dia membutuhkan energi, yaitu W net in ini. Ya. Nah, sehingga persamaannya adalah menjadi QH dibagi dengan W net in. Nah, kemudian kalau kita uraikan bahwa W net in itu adalah QH min QL. Ya, ini. Maka COP daripada heat pump itu adalah QH dibagi dengan QH min QL. Kalau kita selesaikan, maka akan menjadi seperti ini. Ya. 1 dibagi dengan 1 min QL per QH. Inilah persamaan dari efisiensi daripada heat pump. Nah, kalau sekarang persamaan hubungan antara COP dengan COP dari heat pump dengan COP daripada refrigerator. Nah, bagaimana hubungannya? Nah, hubungannya ditulis dengan persamaan seperti ini. Bahwa COP dari heat pump itu sama dengan COP dari refrigerator ditambah 1. Berarti arti dari persamaan ini menyatakan bahwa COP daripada heat pump itu selalu lebih besar dari COP daripada refrigerator. Yaitu selisihnya adalah 1. Nah, sama dengan heat engine, ya, ada komentar dari ahli tentang refrigerator dan heat pump. Nah, komentar dari ahli tersebut itu adalah komentar dari Clausius, ya, tentang refrigerator dan heat pump. Nah, ini nah, isi komentarnya itu apa? Nah, ini. Mustahil membuat suatu alat atau mesin yang beroperasi dengan suatu siklus hanya memindahkan kalor dari temperatur rendah ke temperatur tinggi saja. Ya. Jadi mustahil. Jadi alat tersebut itu mustahil bekerja kalau dia hanya memindahkan kalor dari temperatur rendah ke temperatur tinggi. Ya. Tanpa efek lain. Nah, efek lain yang dimaksud di sini adalah tanpa adanya W net in. Ya, jadi kalau tidak ada W net in, maka kerja dari refrigerator dan heat pump yang memindahkan panas atau kalor, ya, kalor tepatnya, dari temperatur rendah ke temperatur tinggi itu tidak mungkin terjadi. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk gambar skema, ini lihat seperti ini, ya, bahwa kalor yang dipindahkan dari temperatur rendah ke temperatur tinggi itu adalah 5 kJ contohnya di sini. Ya, jadi kalor yang diambil dari temperatur rendah itu 5 kJ, kemudian dibuang semuanya ke dalam ruangan untuk menghangatkan ruangan kita sebesar 5 kJ juga, tanpa adanya ini. Ya, tanpa adanya W net in. Jadi ini mustahil terjadi. Artinya di sini tidak ada kompresor. Ya, berarti di sini tidak ada kompresor. Bagaimana suatu heat pump atau refrigerator kalau bekerjanya itu tanpa kompresor? Maka dia tidak akan bisa memindahkan kalor dari temperatur rendah ke temperatur tinggi. Ya, tapi dari segi neraca energi, hukum pertama termodinamika itu ini sudah benar, ya, sudah benar. Tapi dari hukum kedua termodinamika itu tidak mungkin terjadi. Jadi seperti itu. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan,
Saran atau ide silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.